Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Mendy Gapi Parung. Salam Gapi Lovers. Di video kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk menguras salah satu kolam ikan gapi yang ada di farm saya ya teman-teman. Kira-kira bahan apa saja nih yang saya butuhkan untuk menguras kolam ikan saya ya. Karena ada beberapa bahan yang saya gunakan ya, khususnya untuk membuat kualitas air pada kolam ikan menjadi lebih baik. Untuk itu tetap simak video saya sampai selesai ya teman-teman, jangan di skip agar teman-teman semua bisa paham teknik yang saya gunakan untuk budidaya ikan gapi yang ada di farm saya. Untuk itu bantu dukung channel saya dengan cara like, share, dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan info terupdate dari Mendy Gapi Parung. Untuk bahan pertama yang saya gunakan yaitu PK ya teman-teman. Jadi PK ini fungsinya sangat bagus ya. PK yang di sini bentuknya serbuk. PK ini sangat bagus untuk membunuh bakteri-bakteri yang ada di kolam ikan ya. Khususnya kolam ikan yang bekas kita budidaya ikan gapi. Prosesnya di saat kita kuras itu biasanya ada bakteri-bakteri yang tertinggal di dalam kolam ya teman-teman. Fungsinya PK ini bisa membunuh bakteri-bakteri yang ada di dalam kolam. Untuk bahan yang kedua yaitu garam ikan ya teman-teman. Garam ini khusus memang untuk ikan, beda dengan garam dapur ya. Untuk garam ikan ini memang masih murni ya, belum tercampur dengan iodium. Untuk bahan yang ketiga ya, atau alat yang ketiga, saya gunakan TDS meter seperti ini teman-teman ya. Fungsi TDS ini sangat penting untuk budidaya ikan yang ada di farm saya. Mungkin di lain waktu saya akan jelaskan secara detail fungsi untuk TDS ini. Ada satu lagi sebenarnya, satu alat pH untuk air ya teman-teman. Tapi kebetulan alat pH-nya sudah rusak dan kebetulan pH di farm saya ini airnya cukup bagus ya teman-teman. Jadi saya tidak perlu beli lagi. Jadi sampai saat ini saya hanya menggunakan TDS meter ini. Nanti saya jelaskan di lain waktu ya teman-teman fungsi dari TDS ini. Untuk bahan yang keempat, di sini saya menggunakan ini teman-teman ya, EM4. Jadi EM4 ini juga sangat bagus untuk menjaga kualitas air ya. EM4 ini adalah mikroorganisme atau bakteri baik teman-teman ya. Jadi jika ada bakteri jahat di dalam kolam ikan yang kita budidaya, bisa sedikit terbantu ya teman-teman jika kita menggunakan E4 ini. Fungsinya jadi untuk menetralisir bakteri jahat yang ada di dalam kolam ikan kita. Oke teman-teman, itu dia bahan-bahan yang saya gunakan untuk membuat kualitas air untuk ikan gapi yang ada di farm saya jadi lebih baik ya. Dan ikan-ikan pun nanti tidak gampang sakit. Kira-kira gimana penerapannya? Simak video saya berikut ini teman-teman ya. Jangan di skip agar teman-teman bisa paham dan bisa mengikuti teknik yang saya lakukan di farm saya di Mendy Gapi Parung. Oke teman-teman, di sini ada salah satu kolam ya yang sudah saya kuras dan saya bersihkan. Di sini saya tambahkan air baru ya. Air barunya tidak banyak ya. Yang penting dasar dari kolam ini terendam. Nah, kali ini saya dibantu dengan Bang Rehan ya untuk proses pembersihannya. Sekarang kita masukkan untuk PK-nya. PK ini berfungsi untuk membunuh bakteri atau kuman-kuman yang masih tersisa di dalam kolam ikan ini teman-teman ya. Nah, setelah itu kita aduk teman-teman airnya ya dengan menggunakan busa agar seluruh cairan dari PK ini tercampur sempurna dengan air yang ada di kolam ini. Setelah itu kita diamkan dulu teman-teman ya, kurang lebih sekitar 10 menit kita diamkan saja cairan PK ini agar bakteri-bakteri yang ada di dalam kolam ini mati teman-teman ya. Jadi jangan langsung dikuras atau dibersihkan. Jadi kita diamkan dulu kurang lebih sekitar 10 menit. Setelah kurang lebih 10 menit kita diamkan teman-teman ya, sekarang kita bisa buang airnya.
Kita bersihkan air yang ada di kolam ini ya, yang kita campur dengan serbuk PK. Oke teman-teman, setelah kita kuras air yang bekas PK, kita cuci kembali teman-teman ya kolam ini dengan air bersih. Fungsinya untuk menghilangkan cairan PK yang ada di kolam ini. Karena cairan PK ini jika terkena ikan gapi cukup bahaya teman-teman ya. Saya pernah coba, saya tidak cuci dengan bersih. Ikan gapi yang saya taruh di kolam tersebut pada mabok gitu teman-teman ya, dan akhirnya banyak yang mati. Proses pembersihan kolam ini bisa teman-teman lakukan minimal 1 kali ya. Lebih baik jika teman-teman lakukan pembersihan kolam yang bekas cairan PK ini 2 kali ya, atau 3 kali. Makin banyak teman-teman bersihkan dengan air baru, dikuras, terus kasih air baru lagi, dikuras lagi, itu jauh lebih baik. Jadi agar cairan PK yang ada di kolam teman-teman bisa benar-benar hilang ya. Oke teman-teman, setelah selesai kita bersihkan kolam ini dengan cairan PK, sekarang kita isi kolam ini dengan air bersih ya teman-teman, sampai lumayan penuh ya. Oke teman-teman, langkah selanjutnya kita masukkan garam ikan ya ke dalam kolam ini. Cukup 2 genggam saja ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita cek ya jumlah ppm air menggunakan alat TDS meter. Untuk ukuran ppm ikan gapi di lain waktu nanti saya jelaskan teman-teman ya, berapa ppm yang baik untuk ikan gapi. Untuk langkah terakhir kita gunakan cairan M4 ini ya teman-teman. Caranya kita siapkan air di dalam media ya. Di sini saya menggunakan gayung. Lalu kita ambil cairan M4 ini sebanyak 1 tutup botol ini. Lalu kita campurkan dengan air, diaduk rata ya. Nah, setelah itu kita tuangkan ke dalam kolam. Usahakan cairan M4 ini rata dengan air ya teman-teman. Walaupun kita gunakan sedikit, tapi fungsi M4 ini lumayan besar ya. Lumayan berpengaruh untuk kesehatan ikan gapi kita ya. Kita diamkan air ini dulu kurang lebih sekitar 1 jam. Setelah 1 jam baru kita masukkan ikan. Setelah 1 jam ikan ini kita pindahkan teman-teman ya. Kita masukkan ke dalam kolam yang telah kita ganti airnya dengan air baru. Untuk mengetahui ikan ini sudah beradaptasi dengan air yang baru, kita bisa lihat teman-teman ya, dengan ikannya itu diam saja atau terlihat aktif. Nah, di sini terlihat ikannya aktif ya teman-teman. Berarti ikan ini sudah cocok atau sudah beradaptasi dengan air yang baru. Jadi dijamin ikan ini akan sehat teman-teman ya, nggak sakit. Nah, di samping ini ada kolam ikan gapi AFR juga teman-teman ya, yang sudah saya cuci di hari sebelumnya. Nah, di sini terlihat ya, sudah ada banyak anakannya. Jadi memang yang saya alami jika ikan gapi ini saya ganti dengan air baru, keesokan harinya pun langsung keluar anakan seperti ini teman-teman ya. Jadi memang untuk jenis gapi AFR lebih suka jika airnya itu baru teman-teman ya. Jadi untuk yang betinanya yang sudah hamil tua ya, setelah diganti air ini dia jadi lebih cepat untuk beranaknya ya.
Oke teman-teman, cukup sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, khususnya bagi teman-teman yang ingin budidaya ikan gapi. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel saya ya teman-teman, agar tidak ketinggalan info terupdate dari Mendy Gapi Parung. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gapi Lovers.